Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kemurahan-Nya, sehingga kita masih boleh ada saat ini, masih boleh bersekutu bersama dalam kebenaran firman-Nya. Ini semua kasih karunia Tuhan. Kita berdoa, kiranya Roh yang Kudus yang menuntun memampukan kita untuk boleh mengerti dengan benar kehendak Tuhan, isi hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ini, dan kami berdoa kiranya firman Tuhan boleh disampaikan dan kami boleh mendengarkan, kami boleh dibentuk, kami boleh dibawa pada pengenalan yang benar akan Tuhan, kami boleh dibawa untuk mengerti isi hati Tuhan, dan lebih dari itu kiranya Roh yang Kudus menjadikan kami pelaku firman. Tuntun kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita baca bersama dalam Filipi pasal yang ketiga, dan kita sekarang sampai di ayat yang keempat. Kita mau baca Filipi pasal 3 ayat 4 sampai yang ke-9. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Pada kesempatan yang sebelumnya kita sudah belajar bersama Filipi pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Di sana Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi untuk berhati-hati. Berhati-hati terhadap siapa? Terhadap anjing-anjing, terhadap pekerja-pekerja yang jahat, terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Di ayat yang kedua, siapa yang dimaksud Paulus dengan anjing-anjing, pekerja-pekerja jahat, dan penyunat-penyunat yang palsu? Di ayat yang ketiga, Paulus memberikan penjelasan, karena kitalah orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi ayat yang kedua, ini adalah apa yang berlawanan dengan apa yang disebutkan Paulus di ayat yang ketiga. Atau kita bisa katakan bahwa anjing-anjing, pekerja-pekerja jahat, penyunat-penyunat palsu itu adalah orang-orang yang bermegah di dalam hal-hal lahiriah. Paulus menggolongkan dirinya dalam orang-orang yang bersunat sejati, yang beribadah dalam Roh Allah, bermegahnya dalam Kristus Yesus. Sementara ini, orang-orang yang bersunat, tapi secara agamawi saja, melakukan ritual-ritual keagamaan, penyunatan di dalamnya, untuk mencapai keselamatan. Dan itu dijadikan suatu pengajaran bahwa kamu menerima Yesus, ya itu benar, tapi tetap kamu harus disunat. Kalau tidak disunat, kamu tidak bisa selamat. Dan di sini Paulus menentang itu, karena itu dia mengawali dengan memperkenalkan bahwa ada dua golongan. Orang-orang yang bermegah dalam hal-hal lahiriah, dalam hal-hal yang agamawi, dan orang-orang yang bersunat sejati, yang artinya ibadahnya itu ibadah yang rohani, bukan sekedar ritual agamawi. Orang yang bermegahnya bukan atas perbuatannya, tapi bermegahnya di dalam Kristus Yesus. Nah, kemudian mulai ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, seakan-akan Paulus ini menyombongkan dirinya. Tapi kita tahu bahwa Paulus bukan orang seperti itu. Paulus memperkatakan ayat keempat sampai yang keenam itu bukan sebagai sombong-sombongan, banyak-banyakan pencapaian, enggak. Tapi Paulus mau menutup celah untuk orang bisa berkata balik kepadanya. Di ayat yang kedua dia berkata bahwa ada golongan-golongan yang palsu, ada penyunat-penyunat palsu, ada orang-orang yang jahat. Dan kemudian kalau dia tidak menjelaskan di ayat yang keempat sampai yang ketujuh latar belakang kehidupannya seperti apa, bisa jadi orang-orang yang disinggung tadi di ayat yang kedua
Mereka akan menyerang balik Paulus dan berkata, kamu ngomong-ngomong soal penyunatan sejati, kamu mengklaim dirimu sebagai orang-orang yang bersunat, yang sejati, yang benar, sunat yang benar. Kamu tahu apa tentang sunat? Kamu itu siapa? Dan di sini Paulus menutup celah untuk terjadinya bantahan seperti itu, dan dia melanjutkan dengan menjelaskan latar belakang kehidupannya. Di ayat yang keempat, dia berkata bahwa dia punya alasan. Kalau ada orang yang punya alasan, kalau ada kelompok yang punya alasan untuk bermegah dalam aku loh sudah disunat, aku loh melakukan ritual keagamaanku. Kalau ada orang-orang yang berbangga atas hal-hal yang demikian, maka Paulus ngomong, aku bisa jauh lebih berbangga dari mereka. Kenapa? Di ayat yang kelima, dia ngomong, aku ini disunat pada hari yang ke-8. Jadi ketika aku menyinggung kalian orang-orang yang menyunat diri dan membangga-banggakannya, itu bukan berarti aku tidak disunat. Aku justru disunat, dan bukan hanya disunat, aku disunat pada hari yang ke-8. Artinya apa? Artinya aku lahir dari keluarga yang taat kepada Taurat. Sebab di Taurat diajarkan bahwa seorang anak itu seharusnya disunat pada hari yang ke-8. Kalian bagaimana? Kalian belum tentu disunat pada hari yang ke-8. Karena kenyataannya memang ada golongan Ismail atau ada golongan-golongan yang menggabungkan diri pada agama Yahudi setelah mereka dewasa. Tentu saja mereka disunat setelah dewasa. Golongan Ismail itu disunat, adat istiadatnya mengajarkan usia 13 tahun. Dan golongan yang bertobat, tanda kutip bertobat ke agama Yahudi, yang mereka disunat setelah mereka masuk ke agama Yahudi. Paulus ngomong, aku bukan seperti itu. Aku di hari yang ke-8 sudah disunat. Aku berasal dari keluarga yang taat kepada Taurat. Dan lanjut, dia ngomong, aku dari bangsa Israel. Kalian loh yang ngomong-ngomong membangga-banggakan dan mengajarkan harus bersunat supaya selamat. Kalian belum tentu orang Israel. Aku umat pilihan Allah. Dan itu dilanjutkan sama dia, dari suku Benyamin. Jelas, garis keturunanku ini jelas. Aku ini umat pilihan Tuhan. Bangsa Israel berdarah murni, tidak ada campurannya. Dan ini jelas, mau diruntut, aku ini berasal dari suku Benyamin. Kalian meskipun mengklaim diri orang Israel, belum tentu kalian tahu kalian dari suku mana. Lanjut lagi, dia ngomong orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, orang yang terhormat dalam bidang keagamaan. Bukan semua orang bisa mengklaim, bisa menggabungkan diri dalam kelompok Farisi. Tapi Paulus ngomong, aku seorang Farisi, seorang yang terkenal sangat taat dalam mempraktekkan ritual-ritual keagamaan. Seseorang yang memposisikan dirinya itu punya tanggung jawab untuk mengetahui Taurat dan kemudian menerjemahkan atau menjelaskan isi Taurat itu apa, menjaga Taurat dan melakukan setiap detail ritual yang tercatat di sananya. Untuk bisa menjadi orang Farisi itu harus memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Dan Paulus ngomong, aku ini orang Farisi. Di sana masih lanjut lagi di ayat yang ke-6, aku bukan hanya orang Farisi, tapi aku ini bahkan radikal dalam kepercayaanku. Aku menganiaya jemaat, artinya menganiaya kelompok orang yang mengklaim kebenaran selain daripada kebenaran yang kupegang. Orang-orang yang mengklaim bahwa ada juru selamat, bahwa Yesus itu ada juru selamat. Aku tidak ada pengajaran seperti itu. Mereka ini kelompok orang yang sah untuk aku aniaya. Dia begitu radikal dalam membela keagamaannya. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini hal-hal yang kalau Paulus seandainya dibantah oleh orang-orang yang ditegur, yang disinggung oleh dia di ayat yang kedua tadi, mungkin mereka sudah speechless, mereka sudah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena sungguh apa yang dikatakan oleh Paulus ini suatu hal-hal yang luar biasa jika diukur dalam standar kerohanian agama Yahudi. Hal-hal yang sangat luar biasa. Tapi Paulus tidak berhenti di situ. Dia melanjutkan di ayat yang ke-7, tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi. Karena apa? Karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Jadi apa yang dulu merupakan kebanggaanku,
Apa yang dahulu merupakan kemegahanku, yang aku mau bayar harga, aku mau mati-matian taat kepada segala detail yang rumit dari hukum Taurat itu. Aku mau menyingkirkan orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang lain seperti yang diajarkan oleh hukum yang aku pegang. Aku bergiat di sana, aku bayar harga di sana. Karena apa? Karena aku tahu kalau aku berhasil melakukannya, maka ada sesuatu yang menjadi kebanggaan bagiku. Ada sesuatu yang seperti harta yang mulia yang peroleh di sana. Tapi setelah aku mengenal Kristus, ternyata ada standar kemuliaan yang sangat berbeda. Sehingga dulu apa yang kuanggap mulia itu sekarang layaknya sampah di mataku. Karena aku sangat terpukau oleh kemuliaan yang luar biasa yang ada di dalam Kristus. Dan apa yang dahulu keuntungan sekarang kuanggap kerugian. Apa yang dahulu kubanggakan sekarang tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Aku bermegah dan aku hanya bermegah di dalam Kristus Yesus. Itu yang sekarang Paulus pegang dalam hidupnya. Di ayat yang ke-9, dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Aku berusaha dibenarkan oleh karena perbuatanku. Aku berusaha mencapai sesuatu dengan ketaatanku. Dan sekarang setelah aku melihat Kristus, aku tahu bahwa semuanya itu sia-sia, bahwa aku tidak bisa mencapai apa-apa dengan ketaatanku, dengan standar yang kebenaran yang berdasarkan perbuatanku. Tapi sekarang aku diajar, aku dibuka mataku, bahwa keselamatan itu anugerah. Ayat 9 ngomong, bahwa keselamatan itu dianugerahkan Allah kepadaku melalui Kristus, dalam iman percayaku kepada Kristus. Dan itu sesuatu yang sangat mulia. Ini sesuatu yang seharusnya kita renungkan. Sudahkah kita menganggap pengenalan kita akan Kristus itu sebagai sesuatu yang sangat mulia? Ataukah kita sudah sangat terlena dengan segala aktivitas kerohanian kita, sehingga kita merasa Kristen? Kita melakukan hal-hal yang selayaknya orang Kristen lakukan. Datang ke gereja, datang persekutuan, Natalan, Paskah, merayakan Paskah. Tapi bagaimana dengan Kristus? Apakah kita melihat hal yang sama yang Paulus lihat di dalam Kristus, dalam pengenalannya akan Kristus, bahwa itu adalah sesuatu yang sangat mulia, sehingga yang lain kemudian terasa seperti sampah, tidak ada nilainya, tidak bisa dibandingkan. Kiranya Roh yang Kudus mengingatkan kita dalam ayat-ayat yang kita baca dan renungkan ini, bahwa pengorbanan Kristus, bahwa kasih Kristus, salib Kristus, jika saat ini kita bisa percaya kepada Kristus, anugerah Allah, itu adalah hal yang sangat mulia dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Di sana kita diingatkan untuk bersyukur buat anugerah Tuhan. Di sana kita diingatkan untuk beribadah dengan ibadah yang sejati, bukan sekedar agamawi, bukan sekedar melakukan hal-hal yang ritual untuk mencapai sesuatu, tapi kita dianugerahi keselamatan. Oleh sebab itu kita mau berbuat, mengerjakan keselamatan, melakukan apa yang kita bisa lakukan, bukan untuk diselamatkan, tapi untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat perenungan firman-Mu. Kiranya sama seperti Paulus mengalami perubahan di dalam pengenalannya kepada Kristus, kami pun boleh dibawa pada perubahan dalam pengenalan kami akan Kristus. Nilai-nilai yang dulu kami pandang mulia, kiranya sekarang boleh terlampaui oleh kemuliaan yang kami temukan di dalam Kristus. Tolong kami ya Roh Kudus, tuntun kami untuk kami tidak melupakan itu, untuk kami tetap teguh dalam iman percaya kami, untuk kami tidak menyepelekan itu. Betapa indah, betapa mulianya pengenalan kami di dalam Kristus. Kiranya kami tidak terlena oleh hal-hal lain, oleh kenikmatan-kenikmatan, kebanggaan-kebanggaan, kemegahan-kemegahan lain yang dunia ini tawarkan kepada kami. Kiranya kami tetap teguh dalam iman percaya kami dan tetap memandang kepada harta yang mulia itu,
tidak tertipu oleh harta-harta palsu yang ditawarkan kepada kami. Pandangan kami tetap pada yang paling indah, yang paling mulia, yang kami temukan di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.